Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berkenan menganugerahi kita selaku hamba-hambanya dengan berbagai limpah nikmat yang tidak akan pernah kita bisa hitung jumlah dan ukurannya. Sehingga maka dari itu jangan sampai kita terlupa atau bahkan sengaja melupakan untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah beri. Tak lupa, semoga sholawat dan salam selalu tercurah dan tersampaikan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkat perjuangan beliau, kita bisa merasakan nikmat yang sangat melimpah ini. Hadirin yang dirahmati Allah, dewasa ini kita sering terhenyak dengan kondisi masyarakat yang semakin hari sepertinya semakin mengkhawatirkan, baik dari segi sosial maupun individual. Banyak kita dapati perkara-perkara dulu yang susah ditemui, sekarang bisa kita temui dengan mudah. Minuman keras merajalela, kekerasan meningkat, kesadaran masyarakat akan tanggung jawab rendah, dan maraknya kasus seksualitas. Beberapa belakangan ini, kita juga menjumpai tidak sedikit perbuatan durhaka yang dilakukan seorang anak kepada orang tuanya. Tentu, perbuatan itu adalah perbuatan yang sangat buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, maka dari itu, saya akan membahas dalam tausiah ini tentang bakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Agama Islam secara global menempatkan ketentuan-ketentuannya sesuai dengan logika dan akal manusia. Semuanya ada sebab akibatnya, semuanya ada alasan dan hikmahnya. Nah, begitu juga dengan perkara bakti pada orang tua ini. Al-Quran memberi penjelasan pada kita tentang kenapa kita harus berbakti pada orang tua. Pada surat Al-Isra dijelaskan bahwa sebab kita harus berbakti pada mereka adalah karena mereka sudah bersusah payah mengurus kita semenjak kita berada dalam kandungan, terutama seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan. Ayat dalam surat Al-Isra itu berbunyi seperti ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaina ihsana imma yablughana indakal kibara adahuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sudah berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka jangan sekali-kali mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kepada seluruh manusia agar mereka memperhatikan beberapa faktor yang terkait dengan keimanan. Faktor-faktor itu adalah yang pertama, agar manusia tidak menyembah Tuhan selain Allah. Termasuk dalam pengertian menyembah Tuhan selain Allah ialah mempercayai adanya kekuatan lain yang dapat mempengaruhi jiwa dan raga selain datang dari Allah. Semua benda yang ada, yang kelihatan ataupun yang tidak, adalah makhluk Allah. Oleh sebab itu, yang berhak mendapat penghormatan tertinggi hanyalah Zat yang menciptakan alam dan semua isinya. Dialah yang memberikan kehidupan dan kenikmatan kepada seluruh makhluknya. Maka, apabila ada manusia yang memuja benda atau kekuatan gaib selain Allah, berarti ia telah sesat. Karena semua benda-benda itu adalah makhluknya, sehingga tidak boleh disembah. Yang kedua adalah agar manusia berbuat baik kepada ibu bapak mereka. Penyebutan perintah ini sudah perintah beribadah hanya kepada Allah, agar manusia memahami betapa pentingnya berbuat baik kepada ibu bapak. Juga bermaksud agar mereka mensyukuri kebaikan kedua ibu bapak, betapa beratnya penderitaan yang telah mereka rasakan, baik saat melahirkan maupun ketika kesulitan dalam mencari nafkah, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang. Maka, pantaslah apabila berbuat baik kepada kedua ibu bapak dijadikan sebagai kewajiban yang paling penting di antara kewajiban-kewajiban yang lain, dan diletakkan Allah dalam urutan kedua sesudah kewajiban manusia beribadah hanya kepadanya. Demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.